Kami, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Leni Martina dari SMA Negeri 1 Indralaya. Saya, Victoria dari SMA Negeri 1 Pemulutan. Dan saya, Irma Yuliani dari SMA Negeri 1 Pemulutan Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pik. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabar Bu Pik? Alhamdulillah baik Bu. Oke, kita mau coaching ya. Iya. Jadi saya selaku supervisor gini, sebelum melakukan proses coaching itu saya selaku supervisor ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Bu Fik, itu apa saja prinsip-prinsip dari coaching dan kompetensi apa yang harus kita miliki dalam proses coaching. Mungkin Bu Fik juga sudah tahu, tetapi di sini saya selaku supervisor mengingatkan kembali bahwa apa saja prinsip-prinsip dalam coaching itu, serta kompetensi apa yang harus dimiliki oleh Bu Pik, dan kemudian nanti kita akan diskusikan rubrik penilaiannya. Gimana Bu Pik? Iya, baik Oke, Bu Leni. lanjut ya. Iya, lanjut. Oke, seperti yang mungkin Bu Pik tahu diketahui bahwa prinsip coaching kita ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Mungkin Bu Fik juga sudah tahu bahwa maksud dari kemitraan itu apa. Oke ya, jadi kemitraan di situ kita memandang bahwa coach kita itu adalah sebagai mitra. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kita mengajak coach kita nanti sebagai sumber belajar kita juga. Gitu Bu Fik ya. Kemudian proses kreatif di sini kita lakukan melalui percakapan 2 arah. Bagaimana kita nanti memantik coach kita untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dari pikirannya untuk mencari solusi dari apa yang permasalahan yang dia hadapi. Kemudian memaksimalkan potensi. Nah, di sini Bu Pik sebagai coach nanti harus bisa memberdayakan coach kita agar potensi yang ada di dirinya keluar untuk mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian dia harus berkomitmen atas apa yang sudah dia rencanakan, kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah tersebut. Gitu Bu Pik ya? Oke, sepakat ya? Iya, sepakat. Kemudian kompetensi inti dalam coaching, Bu Pik juga mungkin sudah tahu ada 3 ya. Apa saja di situ? Kehadiran penuh. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi nanti fokus pada penilaian kita adalah kita akan melihat bagaimana Bu Fik selaku coach melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta terhadap coaching. Mungkin Bu Fik juga sudah paham ya tentang alur tirta ya. Baik, T itu adalah tujuan, I itu adalah identifikasi, apalagi R itu rencana aksi, ya, dan T-nya adalah tanggung jawab. Ya, jadi nanti rubrik penilaian kita mengacu pada alur percakapan tirta, yang mana dalam alur tadi kita menerapkan kompetensi-kompetensi dari coaching kita. Nah, sepakat atau ada yang mau Bu Pik tambahkan untuk dalam rubrik penilaian kita? Saya pikir sepakat Bu Leni. Sepakat sudah ya? Jadi rubrik penilaian kita seperti itu nanti ya. Baik, oke Bu Pik. Jika Bu Pik sudah sepakat, dan di sini yang ingin saya tanyakan adalah Bu Pik ingin mengembangkan kompetensi yang mana dari ketiga kompetensi coaching yang tadi kita sebutkan? Menurut saya itu ingin mengembangkan ketiganya Bu Leni, baik dari yang mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya itu pinginnya ketiga-tiganya. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang Ibu Pik inginkan untuk saya amati? Maksudnya saya itu ingin ketiga-tiganya, jadi saya tahu agar untuk jadi masukan bagi saya. Oke, baiklah. Tapi dari ketiganya itu ada nggak yang lebih spesifik lagi untuk kita kembangkan dan kita amati, Bu Pik?
Kalau spesifik kayaknya untuk coaching kali ini saya inginnya itu agar diobservasi yang bagian saya mendengarkan secara aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Oke. Jadi kita akan mengembangkan dua kompetensi itu ya, Bu. Dan dua kompetensi itu juga nanti yang akan saya amati ya, Bu Pik ya. Oke, sepakat ya. Kenapa Bu Pik ingin mengembangkan kedua bagian itu? Baiknya kalau yang bagian kedua itu saya belum cukup maksimal itu dalam melaksanakannya. Jadi saya ingin dengan supervisi ini, Bu Leni mengamati saya, nanti harapannya nanti saya bisa mengembangkan lagi kedua kompetensi itu melalui observasi dan masukan dari Bu Leni. Oke, baiklah. Kita coba nanti ya, Bu Pik ya. Kemudian dari observasi kita kali ini, apa harapan dari Bu Pik setelah kita melakukannya nanti? Harapan saya bisa mengembangkan kompetensi coaching tadi, khususnya lagi dua yang ingin dikembangkan lagi tadi, sehingga bisa menjadi masukan saya dan agar lebih baik lagi proses-proses coaching yang akan saya lakukan pada tahap-tahap berikutnya. Oke, bagus. Baiklah Bu ya, berarti kita sudah sepakat tujuan dari supervisi kali ini ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke tahap supervisi di mana nanti Bu Pik selaku coach akan melakukan percakapan dengan coachee. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Leni. Kalau begitu saya melakukan kegiatan coaching dulu ya. Ya, silakan Ibu Victoria menemui coachee-nya, nanti baru kita lanjutkan lagi setelah selesai supervisi, Ibu hanya mengamati saja. Okay? Oh ya, terima kasih Bu Leni. Ya. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Pik. Gimana Bu Irma, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Bu Pik juga baik kabarnya. Gimana Bu Irma, apa yang mau kita bicarakan? Gini Bu Pik sibuk nggak? Bisa, ada waktu saya. Ada ya Bu ya? Iya. Saya tuh mau ngobrol sedikit panjang sama Bu Pik. Mau di coaching. Kalau Bu Pik tidak sibuk. Boleh Bu Irma, saya ada waktu ini. Kita mau bicara tentang apa? Begini Bu Pik, saya mau kita membicarakan tentang siswa saya. Saya itu mau curhat sama Ibu Pik ya. Siswa saya tuh yang biasanya telat masuk kelas sehabis istirahat pertama. Nah, seperti itu Bu Pik. Baik, jadi kita mau ngobrolin tentang siswa Bu Irma yang biasa telat masuk setelah jam istirahat pertama. Iya. Dari percakapan kita ini kira-kira apa nih harapan Bu Irma nantinya, tujuan yang ingin dicapai apa? Saya inginnya dari percakapan kita ini saya itu bisa menemukan solusi supaya siswa saya nanti saat terutama pelajaran saya memang saya itu maunya semua pelajaran. Tapi ini untuk saya dulu, mereka itu masuknya kalau sudah bel berbunyi, mereka sudah ada di kelas. Itu tidak terlambat itu, ya. Jadi tujuannya, harapannya nanti ya dapat solusi. Percakapan ini Bu Irma bisa menemukan solusi sehingga nanti anak-anak itu tidak terlambat lagi ya. Iya Bu, betul. Baik Bu Irma, bisa Bu Irma ceritakan ini tentang yang siswa yang suka terlambat? Begini Bu Pik ya, kami itu istirahatnya 2 kali. Yang pertama itu jam 10 dan yang kedua itu jam 12. Nah, yang jam 10 ini yang istirahat pertama ini tuh dikasih waktu hanya 10 menit. Iya, istirahatnya hanya 10 menit sebentar. Nah, istirahat yang kedua itu isoma, jadi istirahat, sholat, makan, jadi agak lama. Nah, untuk istirahat yang pertama ini kan hanya 10 menit tuh. Nah, 10 menit itu maksud sekolah itu siswa itu hanya sekedar istirahat, meregangkan otot, gitu kan, merilekskan otaknya, minum, makan cemilan, nah seperti itu. Tapi ada siswa yang terlambat masuk kemarin sudah 2 kali terlambat masuk di jam saya itu karena kebetulan saya itu ada jam mengajar pas setelah istirahat pertama itu. Ya, baik. Menurut Bu Irma nih, kira-kira apa ya penyebabnya anak-anak itu terlambat masuk ya?
setelah istirahat pertama itu? Kalau dari pemantauan saya, Bu, mereka itu jajan, Bu. Iya. Iya, jajan. Kan kalau jajan itu kan mau makan itu butuh waktu lebih dari 10 menit. Iya pasti. Iya kan lama kan ya, belum lagi ngantrinya. Terus ada lagi yang alasannya ke toilet. Nah, terus ya macam-macam itu alasannya itu, Bu. Jadi ada banyak alasan. Iya, banyak alasan yang disampaikan membuat sama mereka anak-anak tuh ya. supaya bisa santai itu untuk Iya. makan itu kan. Iya. Menurut Bu Irma nih, dari beragam alasan tadi, kira-kira faktor utama, alasan utama mereka telat itu kebanyakan apa ya? Faktor utamanya menurut saya itu mungkin karena mereka itu lapar, Bu ya. Nah, jadi ya mungkin mereka itu belum sarapan itu pergi sekolah itu ya. Kalau mereka sudah sarapan, saya rasa jam 10 itu belum terlalu lapar kan, bisa makan cemilan, bisa minum air 1 gelas itu kan sudah cukup. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin ya karena mereka belum sarapan dari rumah. Ya, jadi menurut Bu Irma, anak-anak itu bersarapan ya, jadi otomatis pas istirahat ya, mereka jajan, beli makan dan yang namanya makan pasti lebih dari 10 menit. Iya, gitu betul ya. itu. Menurut Bu Irma nih, kira-kira ya, apa ya yang sudah Bu Irma lakukan sebelumnya? Kalau sebelumnya itu saya sudah pernah saya termasuk sering saya himbau itu untuk mereka itu sarapan dulu sebelum sekolah. Jadi kalau perut mereka kenyang kan belajarnya tuh fokus. Nah, jadi kalau sudah sarapan itu sudah saya himbau, banyak sekali manfaatnya itu. Sering itu saya himbau kepada mereka. Sudah sering Bu? Iya, sudah pernah sering itu kita sarapan dulu sebelum pergi sekolah. Gimana itu hasilnya? Untuk hasilnya sih sebelumnya banyak yang terlambat dan setelah saya himbau, sering saya berulang mengingatkan siswa, itu sudah banyak siswa yang masuknya tuh tidak terlambat lagi, dan ini kemarin masih ada 3-4 anak yang masih terlambat itu. Sebenarnya sudah berhasil jadi Bu Irma ya, iya, tapi belum masih ada belum sepenuhnya. Berarti Bu Irma bisa membuat rencana tambahan yang baru ya, supaya kira-kira yang belum ini bisa ikut seperti yang lain ini ya. Iya, betul. Menurut Bu Irma nih, kira ada rencana tidak, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Rencananya, ya rencana saya itu karena saya dengan himbauan itu kan masih ada nih berapa siswa yang terlambat. Saya pengennya mengajak orang tua mereka, berkomunikasi dengan orang tua mereka, memberitahukan kondisi anaknya itu bagaimana di sekolah itu, seperti itu, Bu. Ya, supaya nanti orang tuanya mengingatkan anaknya untuk sarapan dulu, seperti itu, Bu ya. Bagus itu Bu Irma, ya rencana yang ini, rencana Bu Irma itu. Jadi kalau sebelumnya Bu Irma ya itu lebih ke Bu Irma sendiri, sekarang bekerja sama dengan orang tua ya, itu akan lebih bagus. Jadi kira-kira ada ide yang lain lagi juga nggak? Apalagi ya, menghimbau anak, saya kemudian bekerja sama dengan orang tua. Mungkin ini Bu, menyuruh anak atau menghimbau mungkin Bu ya, menghimbau anak. Kira-kira ada ide yang lain lagi juga nggak? Apalagi ya, menghimbau anak, saya kemudian bekerja sama dengan orang tua. Mungkin ini Bu, menyuruh anak atau menghimbau mungkin Bu ya, menghimbau anak untuk membeli makanan sebelum nyampe ke sekolah. Sebelum nyampe ke sekolah mereka membeli makanan dulu kan, di jalan-jalan menuju sekolah itu banyak yang jualan jualan cilok, ada itu kan, ada banyak di situ jualannya. Jadi mereka saya himbau untuk membeli makanan. Jadi walaupun mereka sudah sarapan, tidak apa-apa membeli makanan kan. Jadi waktu istirahat kalau pengen makan langsung makan, tidak perlu antri, nanti tidak terlambat, seperti itu. Mungkin seperti itu nanti ya. Sepertinya ini bagus Bu Irma idenya. Jadi yang sudah Bu Irma tadi sampaikan, yang pertama akan terus menghimbau anak untuk sarapan, terus Bu Irma akan bekerja sama dengan orang tua ya, untuk mengingatkan anaknya sarapan, membantu anaknya ya. Kemudian Bu Irma akan ini
menghimbau anak, mengajak anak untuk beli jajanan Iya, ya sembari ke sekolah supaya tidak antri. iya, Tentunya juga akan selalu diingatkan untuk beli yang higienis, iya yang betul. sehat ya, tidak sembarangan. Mm-mm. Bagus ini, jadi anak-anak di rumah ini kayak di sekolah nanti tidak harus lama ini antri untuk beli makanan karena mereka sudah mempersiapkannya. Iya. Nah, bagus. Kira-kira cukup atau ada lagi nih Bu Irma? Saya tuh pengennya anak-anak itu kalau bisa mereka itu membawa bekal. Iya. Iya, membawa bekal ya, Bu ya. Membawa bekal. Jadi saya mau ngobrol dengan orang tuanya tadi, selain menyuruh anaknya untuk sarapan dulu kan, kalau bisa anaknya itu membawa bekal juga itu. Kalau bisa nanti ya ngobrol dulu nanti dengan orang tuanya, Bu, seperti itu, Bu. Jadi siswa membawa bekal ya. Nah, yang terakhir ini bagus sekali nih Bu Irma. Yang pasti kalau mereka bawa bekal dari rumah ya ada banyak ini ya, bisa mereka tidak jajan di sekolah, tidak memakan waktu ya. Yang pasti gizinya apanya itu terjaga kan, jadi bisa dipastikan kesehatan higienisnya ya. Ini sudah ada beberapa ini yang Ibu Irma ini sampaikan sepertinya punya ide, sudah 4 ini Bu Irma. Bagus sekali nih. Masih mau ditambahkan atau gimana ini Bu Irma? Mungkin ini juga Bu, bekerja sama dengan teman sesama guru ya Bu ya. Saya mau teman-teman saya juga mengingatkan siswanya, menghimbau kepada siswanya juga untuk sarapan dulu sebelum sekolah. Jadi kita saling mengingatkan nanti, memotivasi siswa untuk sarapan dulu sebelum sekolah, pergi sekolah. Nah ini luar biasa ini Bu Irma, jadi ini bukan kerja Bu Irma sendiri tentunya ya, harus kolaborasi ya dengan guru-guru juga yang lain untuk saling membantu ya. Menurut saya ini ide-ide ini sudah bagus-bagus semua nih Bu Irma. Kira-kira kapan ya menurut Bu Irma ini rencana-rencana ini bisa Bu Irma laksanakan? Rencananya sih besok saya ada jadwal masuk kelas, jadi saya mulai besok menghimbau lagi kepada siswa untuk selalu sarapan sebelum pergi ke sekolah. Kemudian juga saya akan memberi tahu mungkin lewat WA atau nanti saya akan berkirim surat untuk mengundang wali siswa untuk membicarakan kondisi anaknya. Ya baik Bu Irma. Kira-kira nih, aku kan nih lupa nih besok gimana ya? Ada yang bisa membantu Bu Irma nih dalam melaksanakan rencana-rencana ini? Oke, untuk melaksanakannya saya akan mencatat dulu di agenda saya, akan saya catat supaya saya tidak lupa di agenda harian guru saya ya, yang setiap hari saya bawa ke kelas itu Bu, nanti saya catat. Kemudian saya juga akan bekerja sama tadi nanti dengan guru-guru untuk saling mengingatkan, mereka juga mengingatkan saya juga mengingatkan mereka untuk memberi motivasi kepada siswa, menghimbau melakukan sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah itu Bu. Ya, baik Bu Irma, jadi nanti akan ada rekan juga yang membantu mengingatkan, Bu Irma catat di agenda ya. Baiklah Bu Irma, ini mudah-mudahan ya rencana-rencana ini bagus sekali, mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Nah, kita sudah mau di penghujung ini, kira-kira nih dari percakapan kita ini apa nih yang sudah didapat sama Bu Irma? Oke, alhamdulillah Bu ya, terima kasih dari percakapan kita ini. Saya mendapat pencerahan. Ya, saya mendapatkan solusi yang akan saya terapkan atas masalah saya itu. Saya akan menghimbau, yang pertama saya akan menghimbau siswa untuk sarapan sebelum pergi ke sekolah. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk menyarankan anaknya itu makan dulu sebelum pergi ke sekolah, dan kalau bisa anaknya juga membawa bekal ya Bu, membawa bekal. Nah, dan yang keempat itu menghimbau kepada anak-anak juga boleh membeli makanan di jalan-jalan menuju sekolah sebelum nyampe ke sekolah itu ya Bu. Dan juga saya akan bekerja sama dengan teman rekan sejawat saya seperti itu. Iya, alhamdulillah ya sekarang berarti sudah menemukan ide ya rencana-rencana untuk dijalankan yang rencananya besok ya. Iya Bu.
Semoga berhasil Bu Irma ya. Iya, Semangat amin, Bu Irma ya. amin ya, semangat. Gimana nih minggu depan kira-kira kita akan ngobrol lagi tentang perkembangannya Bu Irma? Iya, boleh Bu. Oke, ada waktu Ibu Pik? Oh iya, nanti saya sediakan waktunya. Oke, terima kasih Bu Pik. Kalau ada waktunya saya senang sekali. Jadi apa yang saya lakukan ini bisa dilihat oleh Ibu Pik ya, berhasil atau tidak. Nah, ya mungkin nanti akan menemukan solusi lagi kalau belum berhasil. Nanti kita coba lagi Iya. alternatif yang lain. Dan mudah-mudahan yang ini sudah berhasil ya, sepertinya bagus semua ini. Iya. Mungkin sampai di sini dulu Bu Irma ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu Pik ya. Terima kasih Bu Pik atas bantuannya, sudah mau ngobrol dengan saya. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Pik. Oke. Gini Bu Pik, gimana rasanya tadi Bu Victoria sudah melaksanakan proses coaching? Sudah melaksanakan proses coaching tadi rasanya lega Bu Leni. Iya, alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah ya. Dari proses coaching tadi, bagaimana Ibu Pik bisa menilai sendiri performa Bu Pik dalam kompetensi tadi? Menurut saya dalam proses coaching tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang ingin diamati Bu Leni. Oh, begitu ya. Apa yang membuat Bu Victoria bisa menilai sedemikian? Menurut saya ya, saya tadi sudah berusaha melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta. Saya juga sudah berusaha untuk hadir secara penuh dengan pikiran. Kemudian saya mendengarkan coaching dengan aktif dan selanjutnya terakhir saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Begitu ya menurut Bu Pik ya? Iya. Selanjutnya boleh saya menyampaikan apa yang menjadi hasil pengamatan dalam proses coaching tadi? Oh tentu boleh Bu Leni, itu yang saya harapkan dari tadi ya. Berdasarkan catatan dari hasil pengamatan saya di sini, memang benar apa yang seperti Bu Victoria sampaikan tadi, bahwa Bu Victoria sudah berhasil dalam melakukan proses coaching, di mana proses tadi sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta ya. Bu Pik di sini saya lihat dari hasil pengamatan saya tadi sudah menstimulus coaching sehingga coaching itu bisa menyampaikan tujuannya. Kemudian dalam tahap identifikasi juga Bu Pik bisa membuat coaching itu menyampaikan dan menceritakan realita yang terjadi. Jadi Bu Pik juga telah memantik coaching dan membuka pikiran coaching sehingga coaching bisa membuat rencana aksi, mencari solusi sampai pada tahap tanggung jawab dan di mana coaching di situ bisa membuat komitmen. Jadi di sini saya melihat dari proses coaching Bu Pik tadi semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi gimana Bu Pik mendengar dari hasil pengamatan saya tadi? Saya sependapat Bu Leni. Iya. Kayaknya bagus-bagus sependapat gitu ya. Tapi Bu Pik, mudah-mudahan ya. Tapi Bu Pik, dari keseluruhan proses coaching tadi memang benar Bu Pik sudah berhasil dan sudah menjalankan alur tirta dengan baik dan sudah sesuai dengan kompetensi coaching. Tapi di sini boleh nggak kalau seandainya Ibu memberikan masukan-masukan selain yang Bu Pik alami tadi? Oh tentu Bu Leni ya, itu yang sangat saya harapkan itu agar dapat masukan dari Bu Leni kira-kira apa yang harus saya perbaiki. Jadi dari keseluruhan proses tadi di sini menurut saya selaku supervisor tadi alangkah baiknya untuk coaching berikutnya itu Bu Pik menambahkan lagi beberapa pertanyaan berbobot lainnya. Yang mana pertanyaan berbobot ini nanti tujuannya untuk mengeksplor coaching kita agar dia itu mengeluarkan semua apa yang ada dalam pikirannya, alasannya sampai pada rencana aksi sehingga dia bisa melakukan komitmen-komitmennya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, begitu Bu Pik. Bagaimana Bu Pik? Oh iya, baik Bu Leni, kalau begitu nanti saya akan berlatih lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot saya kalau begitu. Oke, dari masukan yang saya sampaikan tadi, apa rencana Bu Pik selanjutnya?
Dari masukan yang Ibu Leni sampaikan, jadi rencana selanjutnya itu saya akan terus berlatih untuk mempraktekkan coaching bersama rekan-rekan. Jadi kalau saya lihat di sekolah itu ada rekan yang memiliki sebuah permasalahan atau memiliki sesuatu yang ingin dia capai, nanti saya akan coba praktekkan lagi coaching ini dengan teman-teman rekan sejawat sambil melihat waktu-waktu yang luang yang bisa digunakan seperti itu, Bu Leni. Jadi Bu Pik akan berlatih dengan rekan sejawat yang mana waktu dan tempatnya nanti menyesuaikan gitu, Bu Pik ya. Oke Bu Pik, lanjutkan latihannya Bu Pik ya. Iya, baik, semoga dengan sering berlatih ini Bu Pik semakin piawai dalam bahasa kita ini, semakin ahli, lihai dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menjadi contoh untuk rekan-rekan sejawat lainnya. Oke Bu Pik, selanjutnya hasil pengamatan ini akan saya catat ya dalam lembar supervisi akademik saya ya. Iya, baik Bu Leni ya. Oke, baiklah. Nah Bu Pik, sebagai penutup dari apa yang kita lakukan dalam supervisi ini, Ibu mau bertanya sama Bu Victoria, apa yang Ibu Pik dapat dari kegiatan supervisi kita ini? Baik Bu Leni, jadi dari kegiatan supervisi ini saya itu mendapatkan banyak masukan positif dari Ibu ya. Jadi saya setelah diamati, jadi saya tahu dari hasil observasi Bu Leni kira-kira apa kekuatan dan apa kelemahan ya, apa yang harus saya tingkatkan lagi ya. Dan saya sangat berterima kasih dengan Bu Leni. Jadi nanti saya akan terus berlatih ya dengan masukan-masukan yang Bu Leni sampaikan. Nanti harapannya supaya ke depannya nanti saya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Victoria ya. Oke, Bu Victoria, berarti setelah Bu Victoria menyampaikan apa yang Ibu dapat dari hasil supervisi kita, berarti proses supervisi kita sudah selesai nih. Iya, nanti mungkin lain waktu kita lanjutkan lagi Bu Leni ya. Betul sekali. Semoga nanti Bu Pik bisa terus memaksimalkan kompetensi Bu Pik ya di dalam kegiatan coaching. Amin. Sampai ketemu lagi kita di supervisi lainnya. Iya, terima kasih Bu Leni ya. Ya, terima kasih kembali. Iya. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Pik. Apa kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Bu Irma, hari ini mau coaching? Iya Bu. Baiklah Bu Irma, sebelum kegiatan coaching, saya selaku supervisor akan menyampaikan dulu ya mengenai prinsip coaching, juga kompetensi-kompetensi coaching. Nanti ini yang akan kita bahas pada rubrik penilaian. Oh iya Bu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang prinsip coaching, pasti Bu Irma juga sudah tahu ya. Jadi itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pada proses kemitraan nanti Bu Irma selaku coach itu sebagai mitranya coach, rekannya Bu Irma. Jadi nanti itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi setara. Jadi peran Bu Irma sebagai coach itu membantu coach untuk berpikir, kemudian membantu coach untuk memantik ide-ide, mencari solusi. Jadi tujuannya lebih ke fokus untuk mencapai tujuan yang diharapkan coach Bu Irma ya. Kemudian selaku untuk proses kreatif nanti Bu Irma diharapkan dapat membantu coach untuk memetakan dan menggali ide-ide. Kemudian bagaimana Bu Irma mampu untuk mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa membantu coach untuk memahami situasinya dengan jelas, realitanya, kemudian mencari solusi-solusi untuk dipecahkan. Oh iya, baik Bu. Terakhir, untuk memaksimalkan potensi, prinsip coaching yang ketiga yaitu Bu Irma diharapkan di akhirnya nanti bisa membantu coach untuk
memutuskan apa yang akan dia lakukan agar coach itu memiliki komitmen ya untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. Jadi Bu Irma dalam memaksimalkan potensi membantu rekan sejawat untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada rekan sejawat Bu Irma nantinya. Oh ya, baik Ibu. Baik ya. Kemudian untuk kompetensi coaching ya, seperti yang kita ketahui bersama, nanti Bu Irma akan mengembangkan kompetensi yang pertama. Bisa Bu Irma sebutkan apa itu kompetensi coaching? Oh, kompetensi coaching itu yang kehadiran penuh ya Bu ya. Ya, betul. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya gitu ya Bu ya. Iya benar. Ya. Nanti pada saat Bu Irma coaching, nanti saya akan mengobservasi, kemudian nanti rubrik penilaiannya itu akan dilihat apakah percakapannya sesuai dengan alur Tirta, kemudian menerapkan kompetensi-kompetensi coaching ini. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana menurut Bu Irma? Apa ada pendapat yang lain? Oke, saya sependapat dengan Ibu Pik, Bu. Saya siap menjalankannya. Nah, baik. Jika Bu Irma sepakat, nanti Ibu Irma ingin saya membantu Bu Irma mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Saya tuh pengennya ketiga kompetensi itu ingin dikembangkan Bu. Baik, iya ketiga-tiganya ya, karena perlu semua ya. Iya, perlu semua. Nanti Bu Irma ingin saya menilai ya, itu di kompetensi yang mana? Ingin dinilai, sepertinya saya pengennya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi ya, nanti lebih spesifik saya mengamati yang bagian mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot ya. Sepertinya kira-kira kenapa Bu Irma memilih yang dua itu? Saya tuh merasa belum sepenuhnya itu bisa menerapkan kedua kompetensi itu ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memaksimalkan membuat pertanyaan berbobot itu Bu. Dua itu. Ya baik. Nanti kalau setelah ini, setelah observasi, nanti kira-kira apa harapan yang Bu Irma inginkan setelah kegiatan ini? Setelah kegiatan ini saya itu inginnya saya bisa melakukan evaluasi dan bisa merefleksi diri itu untuk perbaikan ke depannya Bu. Baik Bu Irma, saya akan mencoba membantu Bu Irma ya. Bagaimana, apakah kita sepakat dengan tujuan observasi kita, apa yang kita harapkan Bu Irma? Ya, saya setuju Bu. Baiklah, saya ini berarti nanti akan memberikan kesempatan kepada Bu Irma untuk melakukan proses coaching. Ya. Saya akan observasi. Siap ya. Ibu. Siap. Nanti setelah kegiatan coaching kita akan mendiskusikan lagi ya. Oke, bagaimana Bu. Dari proses coaching yang telah Bu Irma lakukan. Baik Bu Pik. Baiklah Bu Irma, kalau begitu silakan untuk melakukan proses coaching ya. Iya. Terima kasih Bu Irma. Iya, terima kasih juga Bu Pik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabar Bu Leni? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Oke. Ibu Irma lagi banyak bekerja enggak? Oh enggak kok, enggak. Oke, saya bisa menyerahkan waktu untuk Bu Leni. Oke, saya jadi enggak mengganggu ya Bu Irma? Enggak ya. Oke, tidak. Ayo, Bu Leni mau bicara apa nih? Kita mau membahas apa ini? Bu Irma, saya ini mau membahas tentang siswa saya yang sering tertidur pada saat jam pelajaran. Oh, oke, baiklah. Jadi kita mau Ibu Leni dan saya membahas tentang siswa Bu Leni yang sering tidur di kelas. Iya, oh iya, oke. Baiklah, setelah obrolan kita ini, kira-kira apa yang nanti menjadi tolok ukur Bu Leni itu untuk keberhasilan kita dalam mengatasi masalah ini nih, yang menjadi harapan Bu Leni apa nih? Saya berharap nanti siswa saya itu tidak lagi tertidur di kelas pada saat jam pelajaran saya. Oh gitu ya, oke, baiklah. Nah sekarang saya ingin tahu nih, coba Ibu ceritakan dulu tentang siswa Ibu yang sering tidur di kelas itu, bagaimana itu? Iya, oke, baik Bu Irma. Begini Bu Irma, setiap saya masuk ke kelas, siswa itu saya lihat memang sudah tidur. Dan saya tanyakan ke teman-temannya, memang siswa itu sering tertidur di jam pelajaran. Sebenarnya bukan jam pelajaran saya saja, sebelumnya juga dia sudah sering tertidur. Ya. Pada saat jam pelajaran saya sudah membangunkannya Bu, dan
begitu pelajaran akan dimulai, dia ini tidur lagi. Waduh. Sudah saya coba lakukan juga berbagai aktivitas dalam mengajar untuk memancingnya supaya tidak tidur. Tetapi pada saat saya memulai membahas materi pelajaran, dia tidur lagi. Jadi saya nggak tahu lagi nih Bu Irma, mau bagaimana saya menghadapi anak ini. Oh iya. Oke ya, menurut Bu Leni nih ya, kan Ibu Leni sering melihat siswa itu tidur kan, terutama pelajaran Ibu Leni nih. Kira-kira ya menurut Bu Leni tuh apa ya yang menyebabkan siswa itu sering tertidur itu? Oh iya Bu Irma, saya juga sudah pernah menanyakan masalah itu pada siswanya. Kalau katanya sih dia tuh sering begadang Bu Irma, bahkan dia juga sering nongkrong sama teman-temannya di warnet sampai larut malam. Oh begitu ya. Oke, menurut Bu Leni tadi kan katanya siswanya sering begadang, sering nongkrong di warnet. Oke. Bu Leni pernah tanya-tanya nggak tuh apa sih yang menyebabkan mereka tuh begadang dan nongkrong di warnet itu? Iya. Menurut informasi dari temannya, siswa saya ini sering begadang tuh karena main game, main game di HP. Main game ya Bu ya? Iya, kalau seandainya dia nongkrong di warnet tuh sama Bu, main game online sama kawan-kawannya. Jadi dia lupa diri sehingga sampai larut malam terkadang. Oh iya Bu, oke Bu, jadi mereka itu main game, tidak hanya lewat HP tapi pergi juga ke warnet. Jadi waduh, kurang-kurang di HP main ke warnet. Ya oke ya Bu ya. Oke, dari cerita Ibu tadi tuh menurut Bu Leni nih ya, adakah ya kesempatan untuk Ibu Leni nih bisa merubah siswa tersebut supaya dia itu tidak lagi tertidur di kelas? Ada enggak? Iya. Kalau menurut saya sih sepertinya saya ada kesempatan Bu untuk bisa membuatnya tidak tertidur lagi. Cuman saya mungkin butuh masukan dari Ibu selaku coach saya, mungkin ada hal-hal yang bisa saya lakukan. Oke, jadi Ibu punya kesempatan Bu ya untuk mencapai tujuan Ibu ya Bu ya, untuk merubah siswa tersebut. Nah, kira-kira ya Bu ya, kalau dari penilaian nih, dari posisi nih 1 sampai 10, kira-kira di mana nih posisi Bu Leni dalam mencapai tujuan Bu Leni untuk merubah siswa tersebut? Oke, kalau dari apa yang sudah saya alami dan saya lakukan di kelas, sepertinya saya masih berada di posisi 5, Bu. Karena pada saat saya memulai pelajaran, dia tidur lagi. Pada saat saya melakukan kegiatan yang lain, dia bisa bangun. Oh, seperti itu. Ya, oke. Oke, jadi menurut Bu Leni masih di posisi 5 ya? Belum di posisi 10? Belum. Ingin ditingkat. Oke. Kalau bisa saya mungkin berubah menjadi posisi 10. 8, 9, 10. Oke, dapat 9, 10. Oke, nah kan Bu Leni itu pengen kalau bisa merubah anak tersebut jadi posisi Bu Leni 10 ya, Bu ya? Oke, menurut Ibu Leni nih, adakah kekuatan yang Ibu Leni miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut saya, Bu Irma, sepertinya saya ada kekuatan. Karena pada saat mengajar saya sudah menggunakan berbagai variasi dalam mengajar. Kemudian saya juga di kelas sudah menerapkan kelompok belajar, kelompok belajar untuk menarik minat siswa-siswa di kelas. Oke, jadi Ibu sudah punya kekuatan ya Ibu ya untuk mencapai tujuan tadi ya. Menggunakan variasi dalam mengajak siswa berkelompok, berdiskusi. Oke, bagus sekali itu Bu. Oke, kalau boleh tahu nih ya, peluang apa yang bisa Ibu ambil? Kalau peluang pada saat diskusi kelompok kali Bu ya. Di situ saya mungkin mengajak siswa terlibat secara aktif dalam diskusi kelompok tadi supaya si siswa tersebut berdialog, berbicara dengan teman satu kelompoknya sehingga dia tidak tertidur lagi. Tidak tertidur lagi, ya. Karena biasanya kalau kita ngobrol, berbicara, berdialog, mengurangi sedikit rasa ngantuknya. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali itu Bu ya. Oke, menurut Bu Leni nih ya, selain kekuatan yang Ibu miliki tadi ya, mengajak siswa berkelompok berdiskusi ya, terlibat berbicara dalam kelompok diskusi tadi ya, supaya siswa yang tadi tidak ngantuk ya Bu ya, tidak tertidur lagi tuh ya. Nah, menurut Bu Leni selain kekuatan itu, apakah ada solusi lain agar siswa Ibu tadi tidak tertidur?
di jam pelajaran Ibu terutama ya Bu ya. Iya, Iya ya. Ada nggak Bu solusi lain yang bisa Ibu pikirkan lagi gitu? Solusi lainnya? Iya, solusi lainnya. Sepertinya ada sih Bu. Ada ya, ya. Oke, coba. Saya pikir-pikir sebentar ya Bu Irma. Iya, ya. oke. Rencana lain untuk supaya anak tidak tertidur di kelas. Mungkin saya akan melakukan ice breaking mungkin Bu ya. Oke. Membuat anak semangat di kelas. Mungkin secara rutin melakukan aktivitas gerakan sehingga anak tersebut bergerak dan tidak mengantuk. Mungkin itu rencana yang awal yang mungkin saya lakukan Bu Irma. Oke, jadi rencana Ibu akan mengajak siswa selain belajar kelompok berdiskusi tadi akan memberikan ice breaking ya rencananya ya. Oke. Oh iya, rencana aksinya ya. Jadi agar siswanya termotivasi ya Bu ya, bisa bangun melek matanya ya, seperti itu ya. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira Bu, misalkan Ibu tadi kan memberikan ice breaking tuh ya, hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya kalau cuma sekedar ice breaking mungkin saya pikir masih belum maksimal ya Bu Irma ya. Belum maksimal ya Bu. Iya, karena nanti pada saat saya materi tidur lagi. Iya. Tidur lagi ya. Oke, kalau begitu Bu, mungkin ada gak rencana Bu Leni, rencana tambahan? Kan tadi sudah kerja kelompok, di kelas berdiskusi, ada ice breaking. Mungkin ada tambahan lagi rencananya Bu? Ya kayaknya ada Bu ya, karena kalau hanya sekedar kegiatan di sekolah Bu ya, kita tidak bisa memantaunya di rumah. Karena di sini kan dia imbasnya dari bermain HP di rumah terbawa ke sekolah. Mungkin di sini saya akan melakukan pendekatan personal Bu dengan siswa. Mungkin saya akan ajak bagaimana saya menjelaskan ke siswa itu penggunaan HP secara bijaksana yang efektif supaya dia tidak tidur larut malam ya. Seperti itu Bu ya, ide-idenya sangat bagus sekali itu Bu Leni, ide-idenya. Kira-kira Bu, ada lagi nggak ya ide-idenya ya? Iya. Apalagi ya Bu Irma apa ya? Yang selain misalnya selain di sekolah Bu, ide-idenya bisa di luar sekolah mungkin itu ada ide-ide? Oh iya. Mungkin gini Bu Irma, karena ini kaitannya di rumah, mungkin saya harus melibatkan orang tuanya. Iya. Jadi saya coba berkolaborasi dengan orang tua, biar bersama-sama mengawasi anaknya. Karena di rumah kan sudah di luar pantauan kita ya. Karena tadi yang seperti yang saya bilang, imbas anak itu bermain HP di rumah terbawa ke sekolah. Mungkin itu. Amazing sekali Bu Leni. Iya, oke. Oke, semua rencana Bu Leni sangat bagus itu ya. Jadi selain di kelas membuat siswa untuk aktif ya Bu ya, bergerak, melek matanya ya dengan ice breaking Bu ya. Kemudian Ibu juga mau berkolaborasi dengan orang tuanya. Oke, jadi di dalam ada solusi dan di luar juga ada solusinya. Oke, bagus ya. Kayaknya ada satu lagi nih. Oh, ada tambahan lagi. Boleh apa Bu? Kalau saya kolaborasi dengan rekan guru mungkin Bu Irma. Oh, rekan guru juga. Iya, boleh apa itu? Karena kan mungkin dengan sering dia menerima masukan dari guru yang lain mungkin akan terbuka pikirannya bukan hanya dari saya saja. Jadi saya mungkin mengajak rekan guru yang mengajar di kelas tersebut sama-sama memberikan motivasi, memberikan pencerahan bagaimana penggunaan HP secara bijak dan untuk supaya dia bisa belajar dengan lebih tekun lagi. Oh, amazing. Bagus sekali Bu Leni ininya solusinya itu Bu ya. Oke, nah Bu Leni ya, rencana-rencana Ibu tadi ya kan banyak tuh selain di kelas, di luar kelas dan bersama rekan sejawat sama-sama guru Bu. Nah, kira-kira Bu ya, komitmen Ibu itu kapan tuh mau direncanakan, mau dijalankan? Secepatnya Bu, karena ini termasuk masalah yang urgent, jadi saya akan melaksanakan rencana saya tadi supaya anaknya tidak tertidur di kelas pada saat jam pelajaran saya. Kebetulan besok nih saya ada jam mengajar di kelas tersebut, mungkin langsung saya lakukan Bu Irma. Oke, baiklah. Bagaimana cara Bu Leni agar ingat apa yang dilakukan tuh? Banyak kan rencananya tadi. Mungkin salah satu cara saya akan mencatat
semua rencana saya tadi dalam agenda harian saya, Bu Irma, atau mungkin dalam agenda buku mengajar saya. Oke, baiklah Bu Leni ya. Kan Ibu tuh mau mencatat tuh. Iya. Mungkin juga nanti lupa ya kalau nggak dibuka ya. Iya, betul. Nah, gimana tuh? Apa ada yang bisa membantu Ibu mengingatkannya? Oh ya, ada Bu Irma. Iya. Karena Siapa? saya di sini akan berkolaborasi dengan orang tua, mungkin nanti saya akan saling mengingatkan dengan orang tua, mungkin saya mengingatkan orang tuanya juga mungkin mengingatkan saya. Oh, seperti itu Bu ya. Oke, jadi orang tua mengingatkan Ibu, Ibu juga mengingatkan orang tua. Rekan-rekan Oke, baiklah, sudah pasti Bu ya, orang tua dan guru-gurunya. Oke, Bu Leni ya. Dari obrolan kita ini ya, apa tindak lanjut dari Bu Leni? Dari hasil obrolan kita ini? Setelah saya melakukan rencana tadi ya Bu ya? Iya. Mungkin kalau saya sudah melakukan semua rencana-rencana saya tadi, mungkin saya akan melakukan evaluasi ya. Apa yang sudah saya lakukan, apakah berhasil atau tidak. Kemudian saya akan merefleksi diri saya sendiri, sejauh mana nanti keberhasilan saya dalam mencapai tujuan ya ini. Dan tentu saja saya akan meminta umpan balik dari Ibu selaku coach saya. Oh iya. Assalamualaikum Bu Pik. Waalaikumsalam Bu Irma. Tadi sudah melaksanakan coaching ya? Iya Bu Pik. Oke. Assalamualaikum Bu Pik. Waalaikumsalam Bu Irma. Gimana tadi sudah melakukan coaching? Ya? Sudah Bu, Iya, alhamdulillah tadi. sudah. Alhamdulillah ya berjalan lancar. Iya Bu, berjalan lancar. Sekarang gimana perasaan Bu Irma? Alhamdulillah lega. Lega ya, lega Bu, iya. Iya, apalagi tadi berjalan lancar saya lihat. Menurut Bu Irma, bagaimana tadi performa Bu Irma selama coaching? Selama coaching tadi, alhamdulillah Bu ya, saya merasa itu menurut saya ini Bu ya, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan kompetensi-kompetensi coaching yang akan diamati oleh Ibu. Iya. Kira-kira apa yang membuat Bu Irma sudah menjalankan coaching tadi sesuai dengan kompetensi? Oke, ini menurut saya Bu ya, saya sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur Tirta, dan saya merasa sudah secara penuh menghadirkan diri dan pikiran saya pada coaching saya. Saya juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kompetensi coaching. Seperti itu Bu. Baik Bu Irma. Kalau begitu boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Irma ya? Iya Bu, boleh. Saya deg-degan Bu. Baik Bu Irma. Jadi tadi dari hasil pengamatan saya lihat memang benar Bu Irma sudah bisa melakukan proses coaching ya dengan baik. Saya lihat Bu Irma sudah mengikuti sesuai dengan alur Tirta ya. Jadi tadi Bu Irma bisa menstimulus coaching untuk menyampaikan tujuannya, harapannya, kemudian bisa mengidentifikasi, menceritakan bagaimana kejadiannya. Kemudian Bu Irma juga bisa memantik coaching untuk menemukan ide, merencanakan, dan terakhir bisa membuat coaching untuk memutuskan membuat komitmen kapan akan dilaksanakan ya. Bagaimana menurut Bu Irma setelah mendengar ini? Ya Bu, saya sependapat dengan Ibu. Alhamdulillah, pastinya senang ya? Senang Bu, sangat senang. Baik Bu Irma, tadi kan saya lihat sudah bagus, sudah baik. Tapi kira-kira boleh nggak kalau saya kasih masukan sedikit? Boleh Bu. Boleh ya? Jadi menurut saya tadi kan sudah bagus sekali Bu Irma. Tapi kayaknya akan lebih bagus kalau Bu Irma menambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Jadi biar coachingnya itu lebih memantik lagi ide-ide kira-kira apa. Jadi mungkin untuk selanjutnya kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot bisa diperdalam lagi ya, sehingga nanti harapannya untuk kedepannya nanti lebih bagus lagi. Gimana menurut Bu Irma? Iya Bu, baiklah Bu, saya akan berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot. Iya, sebenarnya sudah bagus tapi kayaknya perlu ditambahkan sedikit lagi ya.
Iya. Sekarang apa ini rencana Bu Irma untuk berikutnya? Rencana saya sih untuk memperdalam pengetahuan saya tentang coaching ini, saya akan berlatih lagi dengan beberapa rekan saya yang mau saya ajak untuk bercoaching bersama itu ya Bu ya, untuk meningkatkan performa saya dalam kompetensi coaching. Nah, saya akan melakukannya mungkin di saat-saat istirahat, ada waktu istirahat dan menyesuaikan waktu teman-teman saya nanti yang akan saya ajak coaching bersama. Baik, jadi nanti Bu Irma akan berlatih lagi coaching ya, mengajak rekan sejawat di waktu luang ya. Itu bagus sekali Bu Irma ya. Kalau kita yakin kan kalau sering latihan pasti nanti kemampuannya akan terus meningkat ya. Baiklah Bu Irma, nanti bisa dilanjutkan untuk melaksanakan coaching-coaching berikutnya ya. Ini hasil pengamatannya akan saya catat dalam lembar supervisi akademik saya. Boleh Bu Irma ya? Boleh. Baiklah Bu Irma. Sebagai penutup nih, apa yang kira-kira Bu Irma dapatkan dari coaching kita hari ini, kegiatan hari ini? Sebagai refleksi saya Bu ya, saya itu mendapatkan banyak masukan yang positif itu pastinya Bu ya, dari Ibu, sehingga menambah pengetahuan saya, dan masukan dari Ibu juga itu sebagai evaluasi saya ke depannya nanti ya. Saya tentang proses coaching ini saya akan menggunakan sebagai perbaikan untuk selanjutnya. Baik Bu Irma, semangat ya untuk terus berlatih ya. Saya yakin ini Bu Irma pasti semakin lama nanti akan semakin baik ini coachingnya ya. Iya, sebagai upaya kita untuk terus mengembangkan diri ya. Sepertinya cukup sampai di sini. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Irma. Oke, apa kabar Bu Leni? Alhamdulillah baik Bu Irma. Bu Leni akan melakukan coaching ya sama rekannya? Iya betul sekali Bu Irma. Oke, saya jadi supervisornya ya. Iya betul sekali. Oke, nah Bu Leni dalam supervisor ini ya untuk melakukan coaching itu kan ada prinsip-prinsipnya dalam coaching itu ya, dan ada kompetensinya. Nah, boleh saya jelaskan sedikit? Oh ya, dengan senang hati Bu Irma. Iya, oke. Prinsip coaching itu kan ada 3, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Ya, mungkin ini Bu Leni juga sudah tahu ya. Untuk kemitraan itu kan antara Bu Leni dengan rekannya nanti yang akan melakukan coaching itu kan tidak ada bedanya, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Siap. Ya, seperti itu ya Bu Leni ya. Kemudian dalam proses kreatif itu memunculkan obrolan 2 arah yang pasti Bu Leni itu akan menggali atau menghasilkan ide-ide dari coachingnya nanti tuh ya, supaya dia bisa menemukan solusi atas masalahnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah di sini Ibu Leni sebagai coach itu yang paling penting dilakukan itu, dan yang paling besar kemungkinannya itu adalah ditutup dengan kesimpulan ya. Dalam percakapan itu ditutup dengan kesimpulan ya, bagaimana coach dapat memaksimalkan potensi coaching ya, dan dapat memberdayakan coachingnya, seperti itu. Kemudian ada kompetensi dalam proses coaching itu ada 3 kan ya Bu Leni ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi bagaimana nanti Bu Leni bisa melaksanakan prinsip coaching dan kompetensi coaching nanti. Iya, oke, siap Bu. Oke, bagaimana Bu Leni? Apakah sependapat dengan usul saya? Iya, betul sekali Bu Irma. Saya sangat sependapat dengan apa yang Ibu Irma sampaikan tadi. Iya, oke. Kalau Ibu Leni sependapat, itu semua ada dalam rubrik penilaian. Nah, nanti saya catat tuh ya bagaimana proses coachingnya Bu Leni ya. Setuju ya Bu Leni? Iya, siap, setuju Bu Irma. Oke, kalau begitu untuk Bu Leni kan tadi tuh ada 3 kompetensi dalam coaching ya Bu Leni. Ketiga-tiganya itu yang mana yang mau dikembangkan?
Kalau saya kepengennya Bu Irma ya, ketiga kompetensi itu mau saya kembangkan semua Bu Oh, Irma. tiga-tiganya Bu Iya, ya. Oh, ketiga-tiganya pengen iya dikembangkan. betul sekali Bu Waduh, Irma. banyak juga ya. Iya. Kalau ininya yang paling spesifik nih, yang belum belum dipahamin, betul-betul belum dipahamin, Ibu Leni merasa belum pas, itu yang mana itu yang spesifiknya tuh? Kalau untuk lebih spesifiknya lagi Bu Irma, mungkin saya ingin Bu Irma mengamati kompetensi dalam mendengarkan aktif dan mungkin satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin Bu Irma ya. Dua itu ya Bu Iya, ya, dua itu mungkin. kompetensi itu. Jadi Bu Leni pengen saya mengamati proses Bu Leni dalam itu tadi ya Bu ya. Iya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. pertanyaan yang berbobot. Iya. Mengapa Bu Leni dua kompetensi itu yang Ibu Leni spesifik ingin saya amati? Iya, karena ini Bu Irma, saya sepertinya merasa saya belum memiliki kompetensi itu secara maksimal, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu saya sepertinya masih belum terlalu bisa membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Oh, seperti itu ya. Jadi dua itu yang ingin Ibu Leni saya amati. Betul, Bu Irma. Baiklah. Bu Leni, apa sih harapannya dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharapnya bahwa nanti setelah kita melakukan supervisi, saya bisa melakukan evaluasi Bu Irma ya, dan juga refleksi diri saya dalam untuk melakukan perbaikan-perbaikan nantinya. Oke, berarti Bu Leni berharap dari supervisi coaching kali ini Bu Leni bisa mengevaluasi diri, merevisi diri, dan kedepannya ada perbaikan. Iya, betul sekali. Baiklah Bu Leni ya, kalau kita sudah menyepakati tujuan observasi ini, selanjutnya kita ke tahap coaching. Iya. Siapa teman Bu Leni akan coaching nanti? Bu Leni coaching. Saya akan coaching rekan saya Ibu Victoria, Bu. Oh, bersama Ibu Victoria. Iya. Oke, baiklah, semoga sukses Bu ya. Iya. Dan sesuai dengan penilaian nanti Bu. Semoga dilaksanakan ya. Tadi yang saya amati dua kompetensi tadi Bu ya. Oke, baiklah kalau begitu silahkan Ibu coaching, nanti saya akan mengamati. Iya, baik sekali. Oke. Terima kasih banyak Bu Irma ya atas kesempatan dan waktu Bu Irma untuk menjadi supervisor saya. Oke, baiklah. Oke, Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Bu Pik, tidak dimatikan. Assalamualaikum Bu Pik. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabarnya Bu Pik? Baik Bu Leni, cuma ini lagi agak ada kepikiran sedikit ini. Ada apa? Kenapa tuh? Saya pengen di coaching sama Bu Leni. Bu Leni ada waktu Bu Leni? Oh, alhamdulillah untuk Bu Pik selalu ada waktu. Ya. Terima kasih Bu Leni ya. Apa yang mau kita bicarakan? Kita mau bicara tentang ada siswa saya itu yang masih suka buang sampah sembarangan itu Bu Leni. Saya pinginnya dapat ini apa? Gimana caranya gitu solusinya? Jadi ada siswa butik yang buang sampah sembarangan di kelas. Iya. Oke. Jadi kita mau membahas tentang itu ya Bu Pik ya. Iya. Ada siswa Bu Victoria yang masih suka membuang sampah sembarangan. Oke. Setelah kita melakukan dialog percakapan ini, apa nanti yang menjadi harapan Bu Victoria? Kemudian apa tujuan yang ingin Bu Pik capai? Jadi Bu Leni dari percakapan kita ini harapan saya itu saya bisa menemukan ide, rencana yang bisa saya terapkan sehingga nanti tujuannya akan jadi solusi dan siswa itu punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya seperti itu. Jadi selain kita membicarakan siswa bukti yang buang sampah sembarangan, bukti juga ingin mencari solusi bagaimana membuat siswa tersebut sadar gitu ya tujuannya ya. Oke. Bisa Bu Pik ceritakan tentang siswa Bu Pik tersebut? Begini Bu Leni, saya itu kan kalau mau masuk kelas ya sebelum memulai pembelajaran biasanya saya melihat kondisi dulu ya, memastikan bahwa kelasnya bersih, rapi ya. Nah kalau saya lihat itu depannya itu bersih, tapi kalau saya cek ke belakang, aduh Bu Leni, khususnya anak yang putra yang di belakang itu masih sampahnya itu dibuang di lantai, ya.
Belum lagi saya lihat ada sisa makanan sampah itu dibuang dalam laci. Saya sedih tuh lihatnya itu. Wah, jadi sungguh luar biasa juga masalah sampah Bu Victoria ini Iya, ya. iya. Jadi dari pengamatan Bu Victoria di kelas tentang sampah-sampah yang berserakan itu sejauh ini apa yang sudah Bu Victoria lakukan? Sejauh ini saya sudah berulang kali ya menghimbau anak untuk buang sampah pada tempatnya ya. Dan bahkan saya sudah mengajak anak untuk merumuskan keyakinan kelas. Jadi salah satunya itu nilai-nilai disiplin, contoh prakteknya buang sampah pada tempatnya. Itu sudah saya ajak anak dan anak sendiri itu yang merumuskan nilai-nilai tersebut. Tapi sepertinya belum ampuh untuk semuanya itu. Berarti Bu Victoria sudah membuat keyakinan kelas Iya, ya, iya, sesuai dengan budaya positif di iya, sekolah ya. iya. Oke, jadi dari Bu Victoria melakukan itu tadi, apakah sudah ada hasilnya? Kalau hasilnya ada, khususnya saya lihat kan anak-anak yang di depan itu kan sudah bersih ya, sepertinya sudah bisa buang sampah pada tempatnya, tapi baru khusus yang anak-anak di belakang yang putra, jadi beberapa, tidak semuanya. Jadi alhamdulillah yang dilakukan sebelumnya sepertinya berdampak ya, tapi belum semuanya, yang anak-anak yang di belakang itu masih. Jadi ibaratnya baru sebagian. Iya, gitu, baru ya. sebagian. Nah, menyikapi hal ini, kira-kira apa ya penyebabnya kenapa masih ada yang beberapa siswa yang masih belum melakukan keyakinan kelas tadi? Apa ya? Sepertinya Bu Leni sebabnya mereka itu baru ya buang sampah itu yang di belakang itu kalau diperintah ya, kalau dilihat gitu ya, sepertinya itu faktor utamanya belum muncul kesadaran diri sama manajemen diri ya, khususnya kedisiplinan dalam membuang sampah pada tempatnya. Jadi lebih kepada kesadaran diri siswa Iya, yang muncul, iya, otomatis menyebabkan manajemen dirinya juga iya, belum terlihat gitu menurut Bu iya, Victoria ya iya, penyebabnya ya. iya. Oke, setelah Bu Victoria tahu penyebab belum maksimalnya hasil usaha Bu Victoria ini, kira-kira apa ya rencana Bu Victoria untuk memperbaiki? Apa ya? Hmm, Kayaknya yang lama itu akan terus saya lanjutkan ya, terus menghimbau anak untuk buang sampah pada tempatnya, mengingatkan pentingnya ya buang sampah, juga melanjutkan mengenai keyakinan kelas akan saya selalu ingatkan anak-anak seperti itu boleh nih. Jadi mungkin akan saya sampaikan anak-anak yang masih buang sampah sembarangan itu berarti mereka tidak menghargai nilai-nilai yang mereka miliki ya. Nanti mungkin saya akan kembali menyadarkan anak bahwa dengan buang sampah itu berarti mereka tidak menghargai nilai yang mereka yakini sebenarnya. Iya, betul sekali Bu Victoria rencananya. Jadi nanti Bu Victoria kembalikan lagi untuk anak menyadari keyakinan kelas tadi untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak tersebut. Iya, iya. Ya, oke, bagus sekali. Selain itu kira-kira ada lagi nggak rencana Bu Victoria? Apa ya? Mungkin coba Bu Lenia kalau selama ini saya itu kan menghimbau ya, menghimbau, mengajak, apa mungkin karena masih satu arah kali ya, jadi dari saya kepada anak, mungkin akan saya coba ajak diskusi, coba Bu Lenia, jadi anak itu saya ajak diskusi, yang pertama misalnya saya minta anak link tersebut ya, harapannya mereka mengetahui perasaan mereka, memiliki kesadaran diri, setelah itu mengajak anak diskusi, dari apa yang mereka rasakan nih, kira-kira apa yang menyebabkannya, apa dampak dari sampah seperti itu ya. Sambil diskusi mungkin saya akan ajak anak berliterasi ya, sambil saya tanya anak-anak dampaknya apa saja nak kalau dari banyaknya sampah, terus mengajak mereka berliterasi, mencari info ya. Jadi untuk menanggulangi sampah ini pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak biaya. Jadi anak diajak untuk mencari informasi, menggali informasi berapa besar sih sebenarnya biaya yang digunakan karena belum ada kesadaran membuang sampah ya. Diharapkan nanti dengan seperti itu anak-anak jadi tahu ya. Jadi penting yang dimulai dari dasar, dari dalam kelas,
harapannya nanti nilai-nilai itu akan terus terbawa saat mereka menyelesaikan pendidikan sampai saat mereka dewasa. Jadi dimanapun mereka berada, harapannya mereka akhirnya punya kesadaran bahwa dampak sampah ini sangat besar ya. Nanti baru mengajak anak apa yang akan mereka lakukan setelah mereka menemukan fakta-fakta tersebut. Mudah-mudahan Bu Leni ya. Oke. Wah, sudah cukup jauh harapan Bu Victoria ini ya, sampai ke dampak pemerintah. Iya. Jadi di sini Bu Victoria merencanakan diskusi 2 arah. Iya, akan saya coba. Jadi Bu Victoria juga akan mengajak anak literasi, biar mereka juga tahu dampak dari sampah tadi. Iya. Kemudian meminta anak mau melihat sekeliling, mungkin ya biar ada pembanding gitu. Iya. Jadi kalau kelas yang bersih, apa manfaatnya, kelas yang kotor, apa manfaat dan akibatnya. Iya. Victoria ya. Oh, amazing sekali Bu Victoria. Nah, dari apa yang Bu Victoria rencanakan tadi yang sudah sangat bagus tadi, kira-kira coba kita pikirkan lagi, Bu Victoria, masih adakah hal-hal lain yang perlu kita masukkan dalam rencana Bu Victoria? Sepertinya akan saya lakukan setahap dulu Bu Leni ya. Sepertinya yang itu dulu akan saya coba. Ya? Iya. Cukup lah ya. Oke. Jadi dari apa yang sudah Bu Victoria rencanakan tadi, bagaimana cara Bu Victoria bisa menjalankan? Jadi rencananya nih besok saya kebetulan ada jam di kelas itu, nanti saya akan coba mulai melaksanakan rencana tersebut Bu Leni ya. Jadi akan saya coba laksanakan, mudah-mudahan itu jadi solusi ya. Bisa akhirnya anak-anak itu punya kesadaran sendiri untuk buang sampah pada tempatnya. Besok nanti akan saya coba Bu Leni. Jadi Bu Victoria apa komitmennya selanjutnya? Komitmen selanjutnya, jadi saya akan menjalankan rencana-rencana tadi ya. Kemudian besok saya akan mulai menerapkan rencana tersebut. Langsung dijalankan besok gitu ya? Langsung dieksekusi ya bahasa sekarang ini ya. Oke. Dalam menjalankan rencana yang sudah Bu paparkan dengan sangat bagus tadi, menurut Bu Victoria, adakah yang bisa membantu Bu Victoria? Yang pertama saya akan catat di agenda ya, biar saya tidak lupa. Apalagi kalau besok nih sampai ke sekolah biasanya sudah banyak yang dipikirkan Bu Leni ya. Mengatasi lupa itu bagaimana? Kayaknya saya minta bantuan rekan sejawat ini. Nanti malam mungkin saya hubungi untuk mengingatkan saya besok di sekolah biar saya ingat ya. Jadi biar ini rencananya ini terlaksana seperti itu. Ya. Karena Victoria berarti sudah mencari solusi mengatasi kelupaan tadi ya. Untuk mengajak rekan sejawat untuk saling mengingatkan Victoria ya. Berarti sudah ada solusi nih. Alhamdulillah iya. Jadi dari masalah Bu Victoria yang disampaikan di awal tadi, tujuannya, kemudian sudah bisa mencari penyebabnya, kemudian ada rencana sampai ke komitmen yang akan Victoria laksanakan. Nah, dari percakapan kita sekarang nih, apa ya Bu Victoria dapatkan? Jadi yang saya dapatkan ini alhamdulillah Bu Leni, terima kasih banyak ya. Tadinya saya bingung apa lagi nih, tapi berkat coaching ya, di coaching sama Bu Leni, jadi saya terpikirkan ini untuk berdialog tadi. Selama ini saya pikir kan menghimbau itu sudah bagus ya. Saya baru terpikirin, oh iya itu kan belum 2 arah ya. Jadi dari coaching ini alhamdulillah saya jadi punya ide baru ya. Dan mudah-mudahan yang ini bisa berhasil Bu Leni ya. Iya, itu sesuai dengan prinsip coaching. Melakukan komunikasi 2 arah. Wah, iya. Sekali Victoria, kita sudah melaksanakan coaching, sudah mendapatkan jalan keluarnya. Berarti selesai nih sesi coaching kita. Iya. Apa kira-kira ada lagi yang mau Victoria sampaikan? Saya coba terapkan yang ini Bu Leni ya. Bu Leni kalau bisa nih saya minta untuk kalau ada waktu ya kita ini coaching lagi Bu Leni ya. Nanti saya sampaikan perkembangannya ini bagaimana ini. Mudah-mudahan ya kabar baik minggu depannya ternyata berhasil. Saya juga mendoakan Bu Victoria semoga amin bisa ya. menjalankan rencana dengan baik dan berhasil. Iya amin. Karena rencana kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana. Dari itu semoga sesuai dengan rencana. Nah amin. Ya, begitu kita bisa tutup sesi ya, coaching baik kita, Bu Leni ya.
Iya, terima kasih Bu Leni ya. Oke, Iya. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Leni. Iya, Bagaimana? Sudah coachingnya? alhamdulillah sudah Bu Irma. Oke. Oke, tadi Bu Leni sudah melakukan kegiatan coaching. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Iya, Bu ya. alhamdulillah Bu Irma. Oke, bagaimana Bu Leni coachingnya tadi? Ibu Leni menilai performa Ibu tadi? Apakah sudah sesuai dalam kompetensi dan prinsip coaching? Alhamdulillah Bu Irma, menurut saya tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, dan saya juga sepertinya merasa bahwa saya sudah melakukan tahap-tahapan pada alur Tirta dan sudah menyesuaikan sesuai dengan kompetensi coaching. Oke, alhamdulillah bagus itu Bu ya. Oke, nah Ibu kan sudah menganggap Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, sudah melaksanakan prinsip coaching, kompetensi coaching. Oke, mengapa Ibu bisa menilai demikian? Karena dari apa yang saya lakukan pada proses coaching tadi Bu, selain saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, saya merasa saya sudah secara penuh menghadirkan diri dan pikiran saya kepada coach saya. Saya sudah bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, dan saya juga sepertinya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi coachingnya Bu. Oke, begitu ya Bu Leni ya. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Leni? Oh iya Bu Irma, dengan senang hati. Ini tadi saya sudah catat ini hasil pengamatan saya. Boleh saya bacakan? Iya, silakan Bu Irma. Boleh Bu ya? Iya. Oke, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ya, Ibu Leni memang benar sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik. Ya, sudah baik, sudah sesuai dengan alur Tirtanya ya. Tadi saya hasil pengamatan saya tadi ya, Ibu Leni sudah menstimulus coachingnya ya untuk menyampaikan tujuannya. Dalam tahap identifikasi juga Ibu Leni juga sudah bisa membuat coaching untuk menyampaikan atau menceritakan realita yang terjadi ya Bu ya. Iya, bagus itu Bu ya. Kemudian Bu Leni juga sudah memantik coachingnya ya. Ibu Leni sudah bisa memantik coachingnya untuk membuka pikiran dalam membuat rencana aksi ya. Kemudian Bu Leni juga sudah membuat coachingnya mencari solusi ya untuk sampai pada tahap tanggung jawab, sehingga coachingnya bisa membuat komitmen ya. Seperti itu. Bagaimana Bu Leni mendengar ini? Oh, alhamdulillah sekali Bu Irma, saya sangat sependapat dengan Bu Irma tadi. Oke, baiklah Bu Leni ya, dari keseluruhan proses coaching tadi ya, alangkah baiknya ya, boleh Bu ya kasih ide sedikit? Iya, dengan senang hati saya menunggu masukan dari Bu Irma. Baiknya Ibu Leni itu menambahkan lagi beberapa pertanyaan berbobot. Oh iya Bu. Ya, untuk mengeksplor coachingnya dalam melakukan reaksi nyata. Nah, seperti itu Bu, aksi nyatanya, untuk rencana aksi nyatanya ya. Oke, bagaimana pendapat Bu Leni? Oh iya Bu Irma, saya sangat berterima kasih sekali atas masukan dari Bu Irma. Untuk itu saya akan berlatih lebih giat lagi dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi sekarang rencana selanjutnya Bu Leni akan berlatih. Iya, saya akan melakukan atau coaching berikutnya Bu Irma ya. Tentu saja akan berlatih dengan beberapa rekan sejawat saya mungkin ya. Yang jelas latihan-latihan coaching ini untuk menambah meningkatkan performa saya dalam melakukan coaching. Kemudian saya juga dalam proses coaching itu akan melihat situasi Bu Irma ya, di mana rekan-rekan saya punya waktu senggang. Jadi kapan saja dan di mana saja saya dan rekan sejawat saya bisa melakukan coaching, maka akan kami lakukan. Seperti itu ya, bagus sekali itu. Oke Bu Leni, kalau begitu
lanjutkan nanti berlatihnya ya. Iya, siap Bu. Oke, Bu Leni, hasil pengamatan ini akan saya catat ya, boleh ya? Saya catat dalam lembar supervisi akademik saya. Oke Bu. Boleh ya Bu ya? Nah, sebagai penutupnya nih, apa yang Ibu Leni dapat dari supervisi ini? Oh iya Bu Irma, saya banyak sekali mendapatkan hal-hal bermanfaat dari proses coaching ini, terutama dari Ibu Irma selaku supervisor saya. Ibu Irma memberikan masukan-masukan positif kepada saya, sehingga saya bisa menambah wawasan saya, pengetahuan saya tentang proses coaching. Yang mana nanti segala masukan dari Bu Irma akan saya gunakan untuk perbaikan diri saya selanjutnya. Jadi ya makasih banyak Bu Irma atas masukan-masukannya. Ya, sukses ya untuk Bu Leni. Ya, amin ya Rabbal alamin. Sukses juga buat Ibu Irma ya. Sama-sama kita mendoakan ya Bu ya. Iya, terima kasih. Itu obrolan kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Oke Bu Irma. Makasih Bu Irma ya. Saya tutup. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.